Ibadah haji mempertemukan Mas Anies Baswedan dengan Mbak Puan dan Mas Ganjar. Sesudah lempar jumroh, ketemulah Mas Anies sama Mbak Puan. Pada siang hari, jamuan raja, Mas Anies sama Mas Ganjar juga bisa berbincang-bincang santai. Wow, bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda pemilu semakin damai, sejuk, atau ini ada sebuah perbincangan di balik perjalanan ibadah haji? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakberesan. Ibadah haji, hal yang ditunggu oleh setiap muslim karena ini menjadi wajib seumur hidup sekali. Bagi Mas Anies, Mas Ganjar, dan Mbak Puan, pada 2023 ini melaksanakan ibadah haji, menyongsong 2024 sebelumnya sepertinya bla 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 bla, maksudnya serius untuk berkontestasi, tapi di Mekah, Madinah, baik-baik saja, tidak seperti yang ada di berbagai berita di Indonesia. Ayo kita baca di beberapa media pertemuan Mas Anies Mbak Puan, Mas Anies Mas Ganjar di hal yang penting. Pertama kita baca di Tempo, Puan Maharani bertemu Anies Baswedan usai lempar jumroh. PDIP mereka bercakap-cakap santai. Ini katanya tanpa ada sebuah skenario, ya karena kan memang tamu yang spesial VIP itu kan jarang-jarang. Ini membuat mereka bisa mudah bertemu. Kemudian kita lihat di Tempo lagi, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bertemu di jamuan makan siang Raja Arab Saudi. Subhanallah, inilah yang menjadikan memang penting seorang pemimpin itu bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan negara lain, pemimpin. Kemudian kita baca di Metro, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan ketemuan dalam jamuan santap siang Kerajaan Arab Saudi. Bawakan kontestasi cinta. Oh, di sini terlihat ada Yusuf Mansur yang menjadi penengah, dan dalam undangan spesial, undang Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, dari tokoh-tokoh tanah air itu ada Mbak Puan, ada Prof. Nasaruddin Umar, ada Suharto Monoarfa, Abdul Halim, Nini Rahayu, dan Mas Anies Baswedan. Kemudian kita lihat di antara Puan Maharani dan Anies Baswedan bertemu usai lempar jumroh. Ini menarik semuanya. Kalian memilih yang mana? Oke, kita perdalam tentang pertemuan Mas Anies sama Mbak Puan, begitu juga Mas Anies sama Mas Ganjar. Nanti kita perdalam semuanya. Mas Anies sama Mas Ganjar dahulu. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bertemu di jamuan makan siang Raja Arab Saudi. Tempo.co Jakarta, penceramah Yusuf Mansur menceritakan momen pertemuan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam jamuan makan siang undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Makkah pada Kamis 29 Juni. Seperti diketahui, Anies yang diusung Koalisi Perubahan menjadi bakal calon presiden tengah menunaikan ibadah haji pada tahun ini, begitu juga Mas Ganjar dari PDIP. Sebelumnya keduanya juga pernah berfoto bersama dan diunggah di media sosialnya masing-masing. Subhanallah, ini ada pertanda baik. Menurut Yusuf Mansur, pertemuan Anies dan Ganjar di Mekah itu membawa momen kesejukan. Yang jelas saya senang pertemuan itu begitu damai, kontestasi cinta, saling beradu narasi, gagasan, visi misi ke depannya, kata Yusuf dikutip Antara pada Kamis. Dalam undangan Raja Salman,
ada Ketua DPP maksudnya DPR Puan Maharani, Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Nimbar. Ini apa ada hubungannya dengan wakilnya Mas Ganjar ya? Menteri Perencanaan Pembangunan Mono Arfa dan beberapa tokoh lainnya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Saat momen, menurut dia, baik Anies maupun Ganjar tak menunjukkan wajah cemberut dan merasa menunjukkan keakuran. Ia mengatakan pesan yang disampaikan dari haji ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semuanya. Sebelumnya Anies Baswedan mengatakan ia berangkat haji karena mendapat undangan dari pihak Kerajaan Arab Saudi. Kita bersyukur sekali bahwa bisa mendapatkan panggilan haji tahun ini. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Arab Saudi, ujar Anies dalam unggahan video yang diunggah resmi Partai Nasdem Official. Itu kemudian kita lihat bagaimana Mbak Puan ya, ketika bertemu dengan Mas Anies sesudah lempar jumroh. Puan Maharani bertemu Anies Baswedan usai lempar jumroh. Mereka bercakap-cakap santai. Ini fotonya cukup menarik. Ketua DPP PDI dan maksudnya Mbak Puan sama Mas Anies bertemu di Mina. Pertemuan kedua kata berlangsung di Mina pada saat sama-sama melaksanakan rangkaian ibadah haji, yaitu pada Kamis malam. Bertemu pukul 19.30 di Arab Saudi. Keduanya bertemu usai Mbak Puan melempar jumroh hari kedua dari Mina. Ini disampaikan oleh Said Abdullah informasi ini. Dalam pertemuan itu, Puan dan Anies bercakap-cakap santai, saling mendoakan, apalagi sedang berada di Baitullah sebagai tempat yang mustajabah untuk berdoa. Said berharap pertemuan kedua tokoh ini bisa menciptakan kondisi politik tanah air lebih sejuk. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kesejukan, bebas hoax dan macam-macam. Itulah yang menarik dari haji tahun 1444 Hijriah ini, 2023 ini. Karena tanpa disengaja, bakal calon presiden bertemu di Tanah Suci. Meskipun Pak Prabowo tidak, tetapi at least Mas Anies, Mas Ganjar, ada Mbak Puan, Pak Mono Arfa, dan lain sebagainya. Menjadi kesejukan bagi kita bersama, sehingga pada pertanyaan awal tadi, apakah ini pertanda akan damai, sejuk-sejuk saja, atau ada sebuah perbincangan di Tanah Suci untuk menuju 2024? Menurut analisis saya, pertama, bahwa pertemuan antara Mas Anies sama Mas Ganjar, karena ada jamuan sang raja, maka ini adalah sesuatu ya. Meskipun pertemuan itu adalah pertemuan ya bukan yang menjadi tujuan awal. Tujuan awal keduanya adalah melaksanakan ibadah haji. Adapun Raja Salman itu mengundang tokoh. Salah satunya adalah Mas Anies, Mas Ganjar, dan Yusuf Mansur, Ustadz undang. Ini adalah menjadi sesuatu yang bisa menjadi magnet bagi semuanya. Magnet untuk kedamaian tanpa harus diperintahkan. Dan di situ terlihat antara Mas Anies sama Mas Ganjar tidak kikuk, tidak saling sembunyi atau tidak saling cemberut, tapi menampilkan bahwa sesama muslim yang sedang melaksanakan haji kemudian bangga dengan undangan tersebut, makan siang bersama. Hal itu juga ditampakkan Mas Anies ketika ketemu Mbak Puan ketika malam hari sesudah lempar jumroh yang kedua. Mas Anies sama Mbak Puan oke-oke saja, berbincang santai. Ini menunjukkan bahwa elit politik kita
khususnya bertiga, Mas Anies, Mas Ganjar, sama Mbak Puan, welcome untuk 2024. Mereka melihat ada sebuah panggilan dari negeri ini bagaimana menghadirkan terbaik. Menang kalah itu biasa, tetapi nanti bagi yang menang akan tidak mempermasalahkan yang kalah, bagi yang kalah juga akan menghormati yang menang. Itu yang paling penting. Haji sebagai alat, sebagai proses untuk menuju ke sana. Jadi kalau ini, maksudnya proses haji ini adalah sebagai alat untuk mereka semuanya saling menghormati menuju 2024. Meskipun tidak ada tema, misalkan, ya kita nggak tahu ya. Tapi kan kalau ngomong dalam rangkaian ibadah haji, maka yang diperbincangkan adalah ibadah dan ibadah. Tetapi ngomong negeri kita, membincangkan negara dan bangsa, itu sebenarnya juga ibadah. Tetapi tidak diperkenankan pada waktu sebelum tahalul. Kalau sekarang kan sudah tahalul ya, sesudah lempar akobah hari pertama, maka sekarang sudah relatif bisa agak berbicara kesana kemari sebetulnya. Tetapi pada waktu 9, 10, 11 atau 9-10 khususnya, itu harus super hati-hati. Kedua, apakah ada perbincangan antara Mas Anies, Mbak Puan, sama Mas Ganjar? Ya, di permukaan tidak muncul. Tapi menurut saya kok ada perbincangan ya. Perbincangan minimal, ayo Mas Anies, ayo Mas Ganjar, ayo Mbak Puan, kita menyiapkan Indonesia lebih baik. Bahwa mereka pernah menjadi teman, itu adalah yang perlu dipupuk secara bersama. Adapun deal-deal yang sangat teknis, praktis, politis, itu menurut saya belum sampai ke sana. Tetapi bahwa nantinya, karena ini kan sudah ada kepastian ya, Mas Ganjar sama Mas Anies sudah kepastian diusung partai. Di sini akan menunjukkan bahwa ayo kita tata bersama Indonesia ini. Karena kekuatan-kekuatan yang ada di negeri ini ketika bersatu akan menjadi sebuah kekuatan. Bung Karno itu tanpa ada Bung Hatta, berat. Bung Hatta tanpa Bung Karno, berat. Begitu juga pada kesempatan ini. Mas Anies, Mas Ganjar, Mbak Puan, Pak Prabowo, itu kalau bisa bersama, Indonesia itu sesuatu. Sebagaimana pada waktu 2019, Pak Prabowo sama Pak Jokowi awalnya kontestasi luar biasa. Ketika Pak Prabowo menjadi bagian dari Pak Jokowi, sesudah kekalahannya, Indonesia itu sesuatu. Meskipun mungkin kalian masih mendengarkan kalimat yang kritik ABC, itu normal dalam sebuah perjalanan demokrasi. Yang ketiga, semoga ini adalah sebuah tradisi baru yang bisa dibawa ke Indonesia. Maksudnya, komunikasi politik, kalau di Mekah, Madinah, komunikasi sesama Muslim, itu bisa dibawa ke Indonesia, komunikasi politik lebih mendalam, bahkan bisa dilakukan. Pasti kalian juga bertanya, loh, kok Prof. Nazaruddin Umar ada di sana? Wah, apakah ini menjadi bagian dari yang disiapkan untuk Mas Ganjar? Ya, mungkin saja itu salah satunya, tapi ini kebetulan diundang oleh pemerintah Arab Saudi. At least para orang-orang hebat, Mas Anies, Mas Ganjar, Mbak Puan, Prof. Nazaruddin Umar, dan sebagainya tadi, dengan perintah agama bisa berkomunikasi yang baik. Meskipun pada awalnya kelihatannya terlalu bla 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 bla, maksudnya antar pendukung. Semoga saja ini membawa ke Indonesia nanti lebih komunikasi yang lebih baik lagi. Ada banyak orang mengatakan Mas Anies sama Mas Ganjar tidak bisa bertemu. Saya kok yakin ya, semuanya bisa bertemu selama ada niatan.
Pak Jokowi atau Pak Prabowo awalnya orang tidak percaya bisa bertemu, itu pun bisa bertemu. Semoga bermanfaat, menjadi inspirasi kita bersama bahwa berpolitik itu tidak harus menjelekkan sampai masuk ke hati. Tetapi semuanya itu harus kita dasarkan bagaimana menyiapkan pemimpin terbaik sehingga tidak ada kalimat jelek. Semua baik-baik kita tampilkan dan nanti akan dipilih yang terbaik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.